Dan pemirsa, rumah penitipan anak Little Aresya di Yogyakarta ternyata tidak memiliki izin. Mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah kota Yogyakarta akan melakukan sweeping ke seluruh rumah penitipan anak di Yogyakarta. Sementara KPAI menemukan 3 pelanggaran berat di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Rumah penitipan anak Little Aresya di Jalan Pakel Baru, Soro Sutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta hingga saat ini masih dalam kondisi tersegel garis polisi tanpa ada aktivitas apapun. Penyegelan masih dilakukan menyusul proses hukum adanya dugaan tindak kekerasan terhadap puluhan anak-anak yang dilakukan oleh para pengasuhnya sendiri. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan berdasarkan pengawasan rumah penitipan anak tersebut diketahui tidak memiliki izin sebagai tempat usaha penitipan anak, pendidikan PAUD maupun TK. Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan melakukan sweeping pengawasan menyeluruh ke seluruh rumah penitipan anak di Kota Yogyakarta. Hasto juga menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan KPAI dan Polresta Yogyakarta terutama untuk memberikan pendampingan psikologis bagi para korban. Seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yasannya tapi tidak ada izin. Izin sebagai TPA, izin sebagai PAUD atau TK itu tidak ada izin. Pak Wali, mungkin akan ada pembakuan ataupun standar regulasi Pak untuk penitipan anak ke depan ini? Sebetulnya sudah ada SOP-nya, ada protapnya. Ketika dia itu mengikuti perizinan, melakukan perizinan, maka biasanya kita melakukan verifikasi, visitasi, kemudian kita cek standarnya, ya termasuk dapur seperti apa. Sementara Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai kasus ini menunjukkan pola yang lebih sistematis dibandingkan kasus serupa di daerah lain. Indikasi tersebut terlihat dari praktik yang diduga dilakukan secara berulang dan melibatkan lebih dari satu pengasuh. KPAI juga mencermati adanya dugaan perlakuan yang terstruktur terhadap anak-anak, termasuk pembatasan akses orang tua untuk memantau aktivitas harian di dalam daycare. Kondisi ini dinilai memperkuat dugaan adanya praktik yang berlangsung secara terorganisir. Namun di dalam kasus ini kami sangat prihatin karena anak korban ini banyak sekali ya, lebih dari 50 anak, dan tentu saja yang KPAI sudah turun serta melakukan pengawasan mendapatkan beberapa temuan, termasuk diantaranya karena daycare ini belum berizin, kemudian yang kedua memang semacam ada SOP ya, SOP bersama ataupun juga aturan di dalam lembaga tersebut, di mana jika anak-anak ini menangis dan lain sebagainya maka ada tindakan tertentu, kemudian juga orang tua tidak boleh terlalu masuk ke dalam dan lain sebagainya. Maka kami melihat memang ada unsur ya, pertama adalah unsur kekerasan fisik dan psikis, di mana ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian yang kedua juga ada unsur perencanaan begitu, dan yang ketiga memang ada unsur keberlanjutan. Sehingga dalam hal ini juga kami melihat memang sebuah lembaga pendidikan abai, tidak melindungi anak dari kekerasan fisik yang terjadi, sehingga banyak anak menjadi korban. Selain penanganan kasus, KPAI mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan daycare di Yogyakarta, termasuk pendataan lembaga yang telah memiliki izin maupun yang belum, serta pembinaan terhadap pengelola untuk memastikan standar pelindungan anak terpenuhi. Dari Yogyakarta dan Jakarta, Gunanto Farhan dan Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Galih Wisma di Yogyakarta. Selamat sore Galih, bagaimana dengan perkembangan terkini penanganan kasus ini Galih? Baik, selamat sore Reni dan juga pemirsa. Setelah penggerebekan dari pihak kepolisian pada Jumat lalu di rumah penitipan anak atau daycare Little Aresya di daerah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, saat ini situasi di rumah penitipan anak ini cukup sepi begitu, namun poster penitipan anak masih terpasang, dan juga sekarang garis kepolisian juga terpasang di pagar rumah, juga di beberapa titik di dalam area penitipan anak di
daerah Umbul-Harjo, Kota Yogyakarta ini. Dan terkait perkembangan kasus ini, pihak kepolisian juga pada hari ini telah menetapkan 13 tersangka, yakni diantaranya adalah ketua yayasan, juga kepala sekolah, dan beberapa pengasuh dari penitipan anak Little Aresya di Umbul-Harjo, Kota Yogyakarta ini. Dan memang setelah penggerbekan pada Jumat lalu, pihak kepolisian juga mengevakuasi sekitar 50-an anak begitu yang rata-rata usianya 2 tahun, juga ada 30-an pengasuh begitu yang diaman oleh pihak kepolisian. Dan terkait tersangka yang telah ditetapkan pada hari ini juga menurut pihak kepolisian masih akan terus bertambah tergantung dari gelar perkara yang masih berlangsung hingga hari ini. Dan masalah ini juga menjadi atensi oleh pemerintah Kota Yogyakarta, di mana pada siang hari tadi pihak wali kota juga telah membuka pengaduan begitu bagi orang tua yang anaknya mengalami korban kekerasan di penitipan anak ini. Pihak wali kota Yogyakarta akan membantu begitu untuk konseling ataupun untuk mengecek kesehatan terkait anak-anak yang mengalami gangguan mental maupun gangguan psikologis. Seperti itu, Redi. Baik, sudah ada 13 tersangka yang telah ditetapkan ya, Gali? Betul? Itu sudah diketahui peran masing-masing dari ke-13 tersangka tersebut, Gali? Ya, untuk terkait motif maupun 13 tersangka ini pihak kepolisian masih terus mendalami begitu, dan juga karena pihak media juga belum diberikan kesempatan begitu untuk wawancara langsung terhadap para tersangka ini. Yang jelas dari pihak kepolisian telah menetapkan 13 tersangka ini yang diantaranya adalah pihak ketua yayasan, kemudian kepala sekolahnya, dan juga beberapa pengasuhnya. Terkait motifnya maupun apakah pihak yayasan juga mengetahui adanya tindak kekerasan ini, pihak kepolisian belum bisa menuturkan karena beberapa media juga belum diberikan kesempatan secara langsung untuk mewawancara langsung kepada para tersangka ini. Seperti itu, Reni. Baik, peran dan motif ke-13 tersangka masih dalam penyelidikan. Terima kasih atas laporan Anda, Gali dari Yogyakarta. Kami masih akan terus menunggu update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat sore, Gali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare Little Aresya di Umbul-Harjo, Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan salah satu orang tua korban, Aldewa. Selamat sore, Pak Aldewa. Sore. Baik, Pak Aldewa, kalau boleh diceritakan Bapak, anak Bapak usia berapa yang dititip di daycare Little Aresya Yogyakarta ini? Oke, saya titipkan dari usia 18 bulan sampai sekarang usianya sudah 3 tahun. Seperti itu. Baik, apakah ada perubahan sikap setelah anak Bapak dititipkan di daycare ini? Baik, jadi untuk perubahan sikap, awalnya mula saya pikir untuk takut sekolah seperti menangis sampai di gerbang itu saya pikir biasa ya, karena mungkin jauh dari orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya itu kalau menangis jauh lebih tantrum seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Baik, setelah kasus ini mencuat, apakah Bapak menyadari ada kekerasan atau dampak psikologis yang dialami oleh anak Bapak? Baik, untuk dampak psikologis mungkin lebih takut ketika sampai sekolah itu tadi ya. Tapi seminggu sebelum penggerbekan itu saya temukan anak saya kaki sebelah kiri di bagian lutut itu ada lebam. Tapi ketika saya lihat laporan harian itu tidak ada laporan dari pihak sekolah. Tapi juga saya tidak tanyakan ke sekolah karena memang mungkin hanya jatuh biasa. Tapi memang lebamnya sekarang sudah hilang, seperti itu. Baik, luka-luka lebam ini apakah hanya sekali terjadi atau beberapa kali, Pak? Oke, kalau untuk lebam yang saya temukan hanya sekali, tapi kemudian juga saya temukan adanya tertular penyakit seperti gatal-gatal gitu ya. Saya juga sudah melihat di sosial media banyak penyakit gatal-gatal yang serupa yang terjadi pada anak-anak kami. Jadi saya kira ada penularan sakit kulit gitu ya yang tidak di transparan dari pihak daycare-nya seperti itu, karena kami tidak menerima laporan. Baik. Banyak orang tua menyebut Pak, anaknya ini ketakutan kalau mau berangkat begitu ke daycare sendiri. Anak Bapak seperti apa? Ya, ada dua kondisi ya. Kalau biasanya kalau kami berangkat kerja pagi hari itu anak saya itu selalu nangis ya, tidak mau berhenti. Sampai kadang bilang, ayah tidak mau sekolah, please, seperti itu. Atau kalau sudah sampai sekolah yang tadinya nangis, dia langsung diam ketika lihat miss-nya. Jadi memang saya rasa apa yang anak saya alami juga
terjadi dengan anak-anak yang lain. Kalau sampai sekolah pasti langsung nangis gitu, ketakutan. Baik, awal Bapak mengetahui kasus ini seperti apa, Pak? Itu kan adanya berita itu kan Jumat sore ya, jadi anak saya kan dijemput Jumat sore juga, karena memang ada 2 gedung yang berbeda. Untuk usia 2 tahun ke bawah itu di sebelah barat, dan 2 tahun ke atas sebelah utara. Yang digerebek adalah di sebelah barat. Dari situ saya lihat di sosial media banyak berita beredar, langsung saya telusuri, memang ternyata ada pengakuan dari ex-miss yang kerja di situ melaporkan ke pihak polisi, lalu terjadi penggerebekan, seperti itu. Baik, sejauh ini apakah dari Bapak atau dari orang-orang tua korban saat ini sudah diperiksa oleh kepolisian untuk dimintakan kesaksian? Oke, yang saya lihat di sosial media mungkin yang mendapati pemeriksaan yang terkait dengan luka yang mungkin di 2 hari 3 hari kemarin ya untuk divisum, karena kalau anak saya pribadi kan yang saya tadi sebutkan lebam di bagian kiri itu tentu sudah hilang gitu ya. Jadi mungkin saya hanya melihat dari sosial media perkembangannya, dan saya juga sudah mendengarkan ada 13 tersangka yang ditetapkan. Saya harap mungkin polisi lebih cepat lagi dan kita tahu siapa tersangkanya, seperti itu. Baik, Bapak sendiri ketika mengetahui terkait dengan kabar tersebut, bagaimana? Ya, awalnya saya nggak percaya ya, karena waktu mendaftar itu kan saya melihat sendiri struktur organisasinya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, ada punya gelar gitu ya. Saya tidak berpikir aneh-aneh. Mungkin yang saya agak curiga adalah ketika pihak daycare tidak menyediakan CCTV, itu yang jadi poin. Kemudian yang kedua adalah untuk biaya bulanan itu biasanya yang saya tahu ketika kami transfer itu harusnya ke yayasan, tapi ini kita transfer ke rekening individu untuk atas nama ketua yayasan. Jadi ketika berita ini mencuat, tentu saya terpukul ya sebagai orang tua. Saya nggak bisa bayangkan apa yang terjadi, apalagi anak saya belum bisa bertutur kata yang lebih spesifik ketika mengutarakan sesuatu seperti itu. Baik, selain tidak adanya CCTV dan juga terkait dengan pembayaran tadi, apakah Bapak dari awal pernah merasakan seperti ada kejanggalan nih untuk menitipkan anak Bapak di daycare ini? Baik, untuk 3 bulan terakhir yang saya rasakan adalah ketika anak saya di posyandukan, anak saya kan selalu ada bekal pagi sarapan ya, kebetulan makan siang dapat dari sekolah 1 kali dan snack. Di 3 bulan terakhir itu anak saya itu tidak mendapatkan berat badan yang seharusnya, jadi stuck gitu ya, malah turun. Jadi ketika saya bandingkan dengan laporan harian, kok makanan selalu habis tapi berat badan tidak naik, itu yang saya curigai, itu yang pertama. Dan juga beberapa hari lalu ya sebelum digerebek itu, anak saya kan dia bekal ikan goreng gitu ya, kemudian mamanya tanya, adik makan ikannya tidak? Anak saya jawab tidak ya, miss. Jadi saya curigai memang beberapa bekal itu dimakan sama pengurusnya di sana, jadi memang tidak bisa naik berat badannya itu. Baik. Tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu orang tua korban juga, Pak. Kalau misalnya dari keterangan sebelumnya, orang tua ini menyatakan bahwa anaknya ini tidak mau makan ketika di hari akhir pekan, begitu, seperti hari Sabtu dan Minggu. Karena biasanya di hari Senin sampai Jumat ini sekolah, mereka diberikan makanan hanya dengan nasi dan kuah. Jadi pas hari Sabtu Minggu ini mereka hanya ingin makannya nasi dan kuah atau nasi sama kecap aja. Kalau anak Bapak bagaimana? Apakah ada perubahan pola makan sendiri? Saya malah tahu di 2-3 hari terakhir ini ya, ketika saya coba misalkan makan pakai soto atau yang makanan berkuah, dia ingin pisahkan antara sayur mayur dengan ayamnya itu, jadi dia cuma pengen makan nasi dengan kuahnya. Jadi mungkin ada kesamaan motif juga di sini ya. Jadi saya pikirnya tidak aneh-aneh. Saya mungkin karena pikir anak saya kan kadang susah makan juga gitu kalau di rumah terutama. Itu ya yang terjadi. Baik, apa harapan Bapak dengan terkuaknya kasus ini, dan juga tentunya ini kan sangat memprihatinkan dengan orang-orang yang seharusnya kita percayakan untuk menitipkan anak-anak kita, tetapi malah memperlakukan anak-anak kita dengan tidak baik begitu. Baik, harapan yang pertama adalah untuk para pelaku agar dapat dihukum seberat-beratnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sekolah ini harus ditutup karena tidak memiliki izin. Harapan yang ketiga adalah untuk beberapa kementerian juga harus memberikan sertifikasi kepada daycare agar supaya setiap daycare setidaknya memiliki CCTV. Jadi legalitasnya jelas, orang tua merasa aman, dan kami juga tidak perlu mendengar lagi kasus-kasus yang serupa yang terjadi yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik, untuk cara mengatasi trauma psikologis anak sendiri, apakah Bapak sudah berkonsultasi dengan
psikologi anak, psikolog anak atau psikiater sendiri? Baik, saya sudah mendapati beberapa sosial media yang ada saya punya, itu beberapa komentar-komentar itu memberikan nomor dari KPAI yang ada di Kota Gede. Jadi saya coba untuk menghubungi nantinya ketika memang saya harus menghubungi untuk melihat apakah mental anak saya terganggu. Karena ini kan sangat berat ya, terutama untuk anak kecil di bawah usia 3 tahun. Jadi saya akan menghubungi itu dan tentu akan membawa anak saya ke psikiater untuk memeriksakan. Baik, terima kasih banyak Pak Aldewa sudah bergabung dengan Anyu sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. 13 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Polisi menyebut para tersangka berasal dari pengurus yayasan hingga pengasuh anak. Kondisi dia tangannya di portol ini. Kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak Little Aresya kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta terus bergulir. Terbaru, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka dari kasus ini. Sebelum menetapkan tersangka, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan serangkaian proses penyidikan dari pemeriksaan saksi-saksi hingga melakukan gelar perkara. 13 tersangka berasal dari pengurus yayasan maupun pengasuh di daycare tersebut. Para tersangka ini memiliki perannya masing-masing. Belum diketahui motif para tersangka melakukan penganiayaan, tindakan diskriminatif, dan perbuatan tidak manusiawi ini. Kalau yang dari pemerintah pusat kan harus ada sertifikat atau kalau yang dari kita tiap hari minggu ini tanpa apa-apa ada masalah. Dia kan langsung ditahan sertifikat ada masalah. Dikasih baju, saya baru saya nggak kenapa nangis karena melihat anak saya pas ini kondisi dia tangannya di portol ini. Sementara sejumlah orang tua korban mengungkap dugaan kekerasan di daycare Little Aresya Yogyakarta. Salah satu orang tua mengaku sempat mendapati anaknya dalam kondisi lebam di bagian tubuhnya. UPTD PPA Kota Yogyakarta kini membuka layanan konsultasi dan pendampingan bagi anak korban kekerasan daycare yang mengalami gangguan secara psikologis. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana yang jelas kita negara hukum, proses saja. Dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak ini berawal dari informasi masyarakat dan diperkuat keterangan sejumlah orang tua yang mengaku anaknya selalu menangis ketakutan saat akan ditinggal di tempat penitipan anak. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.